Kerangka konseptual sustainability. Terdapat beberapa kerangka konseptual yang dapat digunakan sebagai prinsip, pedoman, ataupun panduan dalam pembuatan laporan keberlanjutan. Kerangka-kerangka konseptual ini ditujukan untuk proses identifikasi dari berbagai tahapan bagi perusahaan ataupun organisasi dalam mengusung konsep sustainability. Kerangka Global Reporting Initiative. Global Reporting Initiative atau yang dikenal sebagai GRI berdiri pada tahun 1997 oleh Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan dengan menetapkan tujuan keberlanjutan, yakni pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Pelaporan keberlanjutan dengan berdasarkan pada standar GRI memberikan informasi tentang kontribusi yang diberikan organisasi atau perusahaan dalam pembangunan keberlanjutan. Dengan mengikuti standar GRI, maka pelaporan akan mencakup informasi terkait dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial kepada publik. GRI menentukan dua macam prinsip pelaporan keberlanjutan, yaitu prinsip yang menentukan isi dan prinsip yang menentukan kualitas dari pelaporan keberlanjutan. Untuk menentukan isi laporan, terdapat 4 hal yang perlu diperhatikan, yaitu pelibatan pemangku kepentingan atau stakeholder inclusiveness, yang lalu ada konteks keberlanjutan atau sustainability context, ada materialitas atau materiality, dan ketelengkapan atau completeness. Sedangkan untuk menentukan kualitas laporan terdapat 6 aspek. Yang pertama, keseimbangan atau balance, perbandingan atau comparability, akurat atau akurasi, tepat waktu atau timeliness, kejelasan atau clarity, dan keandalan reliability. Selanjutnya ada kerangka Sigma Project. Pedoman ini memberikan saran yang jelas dan praktis kepada organisasi untuk memungkinkan mereka memberikan kontribusi yang berarti bagi pembangunan berkelanjutan. Panduan ini membantu organisasi untuk secara efektif menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh dilema sosial, lingkungan dan ekonomi, ancaman dan peluang, serta menjadi penentu masa depan dalam pembangunan berkelanjutan. Pedoman Sigma diperkenalkan pada tahun 1999. Proyek ini diperkenalkan dengan tujuan awal untuk mendukung Departemen Perdagangan dan Industri Inggris. Terdapat 2 elemen inti prinsip panduan Sigma: pengelolaan holistik dari 5 jenis modal dan akuntabilitas, yakni transparansi terhadap kepentingan pemangku kepentingan, dan memenuhi aturan serta standar yang relevan. Selain 2 elemen tersebut, terdapat 5 modal atau komponen yang digunakan oleh organisasi untuk menghasilkan produk. 5 modal dari pedoman Sigma, yaitu yang pertama modal alam atau natural capital, merupakan sumber daya alam seperti energi dan materi yang digunakan oleh organisasi untuk menghasilkan produk ataupun layanan yang akan diberikan kepada publik. Lalu yang kedua ada modal manusia atau human capital. Modal ini menggabungkan hubungan manusia yang dibutuhkan oleh organisasi untuk terlibat dalam proses menghasilkan produk dan peningkatan kekayaan organisasi. Yang ketiga ada modal sosial atau social capital, nilai yang ditambahkan ke dalam aktivitas dan keluaran ekonomi organisasi. Yang keempat ada modal manufaktur atau manufaktur kapital, merupakan modal berupa infrastruktur dan produk yang dimiliki, disewakan, ataupun dikendalikan oleh organisasi yang digunakan untuk menghasilkan produk. Dan yang terakhir adalah modal keuangan atau financial capital, merupakan modal terpenting yang mampu mencerminkan tingkat produktivitas organisasi. Selanjutnya ada kerangka Driver Pressure State Impact Response. DPSIR adalah kerangka kerja menganalisis hubungan penting dan saling terkait antara faktor sosial dan lingkungan. Kerangka kerja ini merupakan salah satu kerangka kerja populer yang diterima dengan baik secara internasional. Kerangka ini merupakan hasil perluasan dari PSR model yang dikembangkan oleh OECD.
Kerangka ini menyoroti indikator-indikator yang diperlukan untuk memungkinkan adanya umpan balik tentang dampak yang dihasilkan dari pilihan kebijakan saat ini dan masa depan. Yang pertama ada drivers, dapat diartikan sebagai kebutuhan. Sebagai contoh dalam sektor industri, yang menjadi kebutuhan pelaku industri adalah keuntungan yang dapat dihasilkan dengan biaya yang serendah-rendahnya. Yang kedua ada state, merupakan gambaran dari lingkungan yang terpengaruh. Hal ini dapat dilihat dari kualitas lingkungan seperti air, udara, tanah, termasuk dengan kondisi ekosistem seperti tingkat keragaman hayati, vegetasi, dan sebagainya. Lalu ada impact, sama halnya dengan state. Impact adalah bentuk perubahan fisik, kimia, dan biologi lingkungan yang ikut terpengaruh, dan hal inilah yang menentukan kualitas ekosistem dan kesejahteraan manusia. Lalu ada respons, merupakan hasil dari dampak yang tidak diinginkan dan dapat mempengaruhi pemicu dari drivers yang ada. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai The United Nations Global Compact. The United Nations Global Compact merupakan fakta PBB yang tidak mengikat untuk mendorong perusahaan menerapkan kebijakan yang berkelanjutan secara sosial dan melaporkan penerapannya. Dengan kata lain, The United Nations Global Compact merupakan inisiatif sukarela berdasarkan komitmen CEO untuk menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan universal dan mengambil langkah-langkah untuk mendukung kebijakan atau tujuan PBB. UNGC adalah seruan kepada seluruh perusahaan yang ada di dunia untuk menyelaraskan operasi dan strategi mereka dengan 10 prinsip yang telah diterima secara universal di bidang hak asasi manusia, ketenagakerjaan, lingkungan, anti korupsi, dan untuk mengambil tindakan dalam mendukung tujuan lain dan masalah PBB yang terkandung dalam pembangunan keberlanjutan. UN Global Compact sebagai platform kepemimpinan untuk pengembangan, implementasi, dan pengungkapan praktik perusahaan yang bertanggung jawab yang diluncurkan pada tahun 2000 dan menjadi program inisiatif keberlanjutan perusahaan terbesar di dunia. Dengan lebih dari 9.000 perusahaan dan 3.000 penandatanganan non-bisnis yang berbasis di lebih dari 160 negara dan lebih dari 70 jaringan lokal, UN Global Compact memiliki 10 prinsip yang tergabung menjadi 4 dimensi utama, yaitu dimensi yang pertama adalah hak asasi manusia. Prinsip 1 yang terkandung dalam dimensi hak asasi manusia adalah bisnis harus mendukung dan menghormati perlindungan hak asasi manusia yang dinyatakan secara internasional. Lalu prinsip yang kedua, memastikan bahwa bisnis tidak terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia. Lalu dimensi yang kedua adalah tenaga kerja, di mana pada tenaga kerja terkandung prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, bisnis harus menjunjung tinggi kebebasan berserikat dan pengakuan efektif atas hak untuk melakukan perundingan bersama. Lalu yang kedua, penghapusan semua bentuk kerja paksa dan kerja wajib. Lalu prinsip yang ketiga, penghapusan pekerja hak secara efektif. Dan yang terakhir adalah penghapusan diskriminasi dalam pekerjaan atau jabatan. Lalu dimensi yang ketiga adalah lingkungan hidup, di mana di lingkungan hidup terdapat prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, bisnis harus mendukung pendekatan kehati-hatian terhadap tantangan lingkungan. Yang kedua, melakukan inisiatif untuk mempromosikan tanggung jawab lingkungan yang lebih besar. Dan yang ketiga adalah mendorong pengembangan dan penyebaran teknologi ramah lingkungan. Lalu, dimensi yang terakhir adalah anti korupsi, di mana terdapat satu prinsip, yaitu bisnis harus melawan korupsi dalam segala bentuk, termasuk pemerasan dan penyuapan.
dengan memasukkan 10 prinsip UN Global Compact ke dalam strategi, kebijakan, dan prosedur dan membangun budaya integritas. Perusahaan tidak hanya bertanggung jawab terhadap manusia, tetapi juga terhadap lingkungan yang ada saat ini, dan bertanggung jawab untuk masa depan dan masa yang akan datang. Lalu pembahasan yang selanjutnya adalah tentang Carbon Disclosure Project. Carbon Disclosure Project atau CDP adalah organisasi nirlaba internasional yang menyediakan satu-satunya sistem global bagi perusahaan dan kota untuk mengukur, mengungkapkan, mengelola, dan berbagi informasi lingkungan yang penting seperti iklim, emisi gas, rumah kaca, dan sebagainya. CDP memanfaatkan kekuatan pasar untuk mengumpulkan informasi dari perusahaan tentang emisi gas, rumah kaca, dan penilaian perubahan iklim secara berkala, serta kondisi, resiko, dan peluang air. Dengan kata lain, CDP memiliki koleksi data secara global terkait perubahan iklim primer dan data air terbesar, serta menempatkan informasi ini sebagai pusat bisnis strategis, investasi, dan pengambilan keputusan serta kebijakan. Dewan Standar Pengukuran atau Pengungkapan Iklim atau CDSB dibentuk pada pertemuan tahunan Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum) pada tahun 2007. CDSB adalah organisasi internasional yang berkomitmen untuk mengintegrasikan informasi terkait perubahan iklim ke dalam pelaporan perusahaan arus utama. CDSB bekerja sama dengan para profesional terkemuka di bidang akuntansi, bisnis, penetapan standar, dan regulasi untuk mengembangkan dan mendukung kerangka kerja global yang diterima secara umum untuk digunakan oleh perusahaan dan mengungkapkan informasi terkait perubahan iklim dalam pelaporan perusahaan arus utama. CDP berfokus pada 3 kategori data, yaitu data kota, data perusahaan, dan data untuk investor. Data kota CDP mencakup lebih dari 500 kota dan 100 wilayah yang dapat diakses secara bebas. Data ini diperoleh dari kuesioner tahunan yang dikumpulkan secara mandiri oleh pemerintah dan berisikan informasi tentang emisi, tindakan, iklim, dan resiko iklim. Data kedua, yakni data perusahaan, dapat diperoleh dengan adanya pembelian. CDP juga mengeluarkan nama-nama perusahaan yang memiliki kinerja lingkungan yang baik di 3 kategori, yakni perubahan iklim, air, dan hutan yang disebut dengan The List. Lalu pembahasan yang selanjutnya adalah World Business Council Sustainability Development atau World Business Council Sustainable Development. WBCSD adalah organisasi global yang dipimpin oleh CEO dengan lebih dari 200 bisnis terkemuka yang bekerja sama untuk mempercepat transisi kedua atau transisi ke dunia yang berkelanjutan. WBCSD membantu membuat perusahaan yang tergabung sebagai anggota organisasi untuk lebih sukses dan berkelanjutan dengan berfokus pada dampak positif maksimum bagi pemegang saham, lingkungan, dan masyarakat. Perusahaan anggota WBCSD berasal dari semua sektor bisnis dan semua ekonomi utama, dengan pendapatan gabungan lebih dari 8,5 triliun US dollar dan 19 juta karyawan, serta memiliki jaringan global yang terdiri dari hampir 70 dewan bisnis nasional. Kerangka WBCSD membantu perusahaan untuk dapat mengukur dampak pada setiap tahap siklus hidup suatu operasi. Dengan demikian, perusahaan menggunakan kerangka WBCSD
akan memiliki pendekatan yang mengukur 4 bidang kegiatan perusahaan, yaitu tata kelola dan berkelanjutan, aset, manusia, dan aliran keuangan. WIBI-CSD mengeluarkan 2 protokol, yaitu Natural Capital Protocol dan Social Capital Protocol. Kedua protokol ini merupakan kerangka kerja bisnis untuk mengukur dan menilai dampak non-keuangan dan dependensi dampak tersebut dalam hal mengelola resiko dan memanfaatkan peluang yang mungkin tidak terlihat jika menggunakan proses bisnis tradisional. Natural Capital Protocol adalah kerangka kerja yang membantu pelaku bisnis mengambil keputusan dengan cara mengkonsolidasikan kekayaan alat, metodologi, dan pendekatan yang tersedia untuk mengukur dan menilai modal alam dan memetakannya terhadap protokol kerangka kerja standar internasional. Adapun tujuan dari Natural Capital Protocol adalah yang pertama, memperkuat dan menyederhanakan komunikasi. Yang kedua, mengutamakan pendekatan bisnis untuk mengukur dan menilai modal alam. Yang ketiga, menyelaraskan pengukuran dan penilaian modal alam melalui Natural Capital Protocol dan Toolkit. Dalam penilaian modal alam, terdapat 4 prinsip yang harus diikuti. Yang pertama, relevansi. Penilaian mempertimbangkan masalah yang terkait dengan modal alam, termasuk tingkat ketergantungan bisnis terhadap modal alam. Yang kedua, rigor, atau menggunakan informasi yang valid dan data serta metode yang digunakan sesuai dengan tujuan. Yang ketiga, replicability, memastikan semua asumsi, data, peringatan, dan metode yang digunakan transparan, dapat diacak, didokumentasikan sepenuhnya, dan dapat diulang. Hal ini bertujuan bahwa data dapat diaudit dan diversifikasi. Yang terakhir adalah konsistensi. Data dan metode yang digunakan harus kompatibel dengan ruang lingkup analisis sehingga sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Social Capital Protocol bertujuan untuk mengklarifikasi praktik terbaik, meningkatkan dampak positif bisnis, dan meningkatkan kredibilitas bisnis dengan mengintegrasikan pertimbangan dampak dan ketergantungan sosial ke dalam manajemen kinerja dan pengambilan keputusan. Yang selanjutnya adalah Greenhouse Gas Protocol. Protokol GHG atau gas rumah kaca menetapkan kerangka kerja standar digital yang komprehensif untuk mengukur dan mengelola emisi gas rumah kaca atau GRK dari operasi sektor swasta dan publik, rantai nilai, dan tindakan mitigasi. GHG telah membangun kemitraan selama 20 tahun bersama dengan World Resource Institute atau WRI dan Dewan Bisnis Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan atau WBCSD. Protokol GRK bekerja dengan pemerintah, asosiasi industri, LSM, bisnis, dan organisasi lain. Standar-standar protokol GRK dirancang untuk memberikan kerangka kerja bagi bisnis, pemerintah, dan entitas lain untuk mengukur dan melaporkan emisi gas rumah kaca dengan cara yang dapat mendukung misi tujuan utama mereka. Standar-standar ini paling banyak digunakan di dunia untuk mengukur dan melaporkan emisi gas rumah kaca. Popularitas standar protokol GRK juga disebabkan oleh jangkauan dan konsultasi para pemangku kepentingan yang luas serta difasilitasi oleh WRI dan WBCSD selama setiap proyek pengembangan standar. Terdapat 7 standar yang dikeluarkan oleh GHG, yaitu yang pertama adalah Corporate Standard, yang kedua Project Protocol, yang ketiga The Corporate Value Chain, yang keempat GHG Protocol for Cities, yang kelima
mitigation goal standar, yang keenam product standar, dan yang terakhir policy dan action standar. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Eni. Baiklah, saya Eni Septianti. Saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya Ragil Septiana. Pembahasan selanjutnya adalah tentang corporate standar. Standar akuntansi dan pelaporan corporate protokol gas rumah kaca memberikan persyaratan dan panduan bagi perusahaan dan organisasi lain yang mempersiapkan inventarisasi emisi gas rumah kaca tingkat perusahaan. Tingkat tersebut mencakup perhitungan dan pelaporan 7 gas rumah kaca yang tercakup dalam protokol Kyoto, yaitu CO2, CH4, N20, HFCS, PCFS, SF6, dan NF3. Standar ini diperbarui pada tahun 2015 yang memungkinkan perusahaan mengukur dan melaporkan emisi secara kredibel dari listrik, uap, panas, dan pendinginan yang dibeli atau diperoleh. Standar akuntansi dan pelaporan perusahaan protokol gas rumah kaca memberikan persyaratan dan panduan bagi perusahaan dan organisasi lain yang mempersiapkan inventarisasi emisi gas rumah kaca. Standar ini dirancang dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk membantu perusahaan menyiapkan inventarisasi gas rumah kaca yang mewakili perhitungan emisi yang benar dan adil melalui penggunaan pendekatan dan prinsip standar. Yang kedua adalah untuk menyederhanakan dan mengurangi biaya penyusunan inventarisasi gas rumah kaca. Yang ketiga adalah untuk menyediakan bisnis dengan informasi yang dapat digunakan untuk membangun strategi yang efektif untuk mengelola dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Dan yang keempat adalah meningkatkan konsistensi dan transparansi dalam perhitungan dan pelaporan gas rumah kaca di antara berbagai perusahaan dan program gas rumah kaca. Modul ini dibangun berdasarkan pengalaman dan pengetahuan lebih dari 350 ahli terkemuka yang diambil dari bisnis, LSM, pemerintah, dan asosiasi akuntansi. Ini telah diuji jalan oleh lebih dari 30 perusahaan di 9 negara. Yang selanjutnya adalah proyek protokol. Protokol gas rumah kaca untuk penghitungan proyek adalah alat penghitungan netral kebijakan yang paling komprehensif untuk mengukur manfaat gas rumah kaca dari proyek mitigasi perubahan iklim. Protokol proyek ini memberikan prinsip, konsep, dan metode khusus untuk mengukur dan melaporkan pengurangan gas rumah kaca, yaitu penurunan emisi gas rumah kaca atau peningkatan serapan dan untuk penyimpanan dari proyek mitigasi perubahan iklim atau proyek gas rumah kaca. Protokol gas rumah kaca untuk perhitungan proyek atau proyek protokol adalah hasil dari diskusi serta melalui proses konsultasi dengan para ahli bisnis, lingkungan, dan pemerintah yang dipimpin oleh WRI dan WBCSD yang dilakukan selama 4 tahun. Protokol proyek memberikan landasan bagi upaya yang dipimpin oleh WRI dan lainnya untuk mengembangkan standar yang kompatibel secara global untuk pasar gas rumah kaca. Yang selanjutnya adalah the corporate value chain. Standar akuntansi dan pelaporan rantai nilai perusahaan ada 3 cakupan yang memungkinkan perusahaan menilai seluruh dampak emisi rantai nilai perusahaan serta mengidentifikasi dan berfokus pada kegiatan pengurangan emisi gas rumah kaca. Standar rantai nilai perusahaan telah dibuat melalui proses dari berbagai pemangku kepentingan yang luas, inklusif selama periode 3 tahun. Yang pertama adalah 2.300 peserta terlibat dari 55 negara. Yang kedua, 96 anggota berpartisipasi dalam kelompok kerja teknis untuk menyusun standar. Dan yang ketiga adalah 34 perusahaan dari berbagai industri jalan menguji standar pada tahun 2010. Standar cakupan 3 ini menyediakan metodologi yang dapat digunakan untuk menghitung dan melaporkan emisi dari perusahaan di semua sektor. Secara global, ini serta dengan seperangkat panduan dan alat yang mudah digunakan yang dikembangkan oleh protokol gas rumah kaca untuk membuat perhitungan cakupan 3 lebih mudah dan dapat diakses. Pembahasan yang selanjutnya adalah GHG Protocol for Cities. Bertanggung jawab atas lebih dari 70% emisi karbon dioksida terkait energi global dengan perkotaan sebagai satu-satunya peluang terbesar
untuk mengatasi perubahan iklim. Hal ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengukur sumber emisi dari perkotaan. Protokol gas rumah kaca bekerja untuk memberikan kota standar dan alat yang dibutuhkan untuk mengukur gas emisi perkotaan, membangun strategi pengurangan emisi yang lebih efektif, menetapkan tujuan pengurangan emisi yang terukur dan lebih ambisius, dan untuk melacak tingkat kemampuan pengurangan ini secara lebih akurat dan komprehensif. Institut Sumber Daya Dunia, Kelompok Kepemimpinan Iklim Kota C40 dan ICLEI, pemerintah lokal untuk keberlanjutan telah bekerja sama membuat standar protokol gas rumah kaca untuk perkotaan yang dikenal sebagai Protokol Global untuk Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca Skala Komunitas. GPC menyediakan kerangka kerja yang kuat untuk menghitung dan melaporkan emisi gas rumah kaca di seluruh kota. GPC berusaha untuk yang pertama itu membantu perkotaan mengembangkan inventaris gas rumah kaca yang komprehensif dan kuat untuk mendukung perencanaan aksi iklim. Yang kedua, membantu perkotaan menetapkan inventaris emisi tahun dasar, menetapkan target pengurangan dan melacak kinerjanya. Yang ketiga, memastikan pengukuran dan pelaporan emisi gas rumah kaca yang konsisten dan transparan antar kota dengan mengikuti prinsip perhitungan dan pelaporan gas rumah kaca yang diakui secara internasional. Yang keempat adalah memungkinkan inventaris kota dikumpulkan di tingkat subnasional dan nasional. Yang kelima adalah menunjukkan peran penting yang dimainkan perkotaan dalam mengatasi perubahan iklim dan memfasilitasi wawasan melalui tolak ukur dan agregasi dalam pembanding. Selanjutnya adalah Mitigation Goal Standard. Standar tujuan mitigasi protokol gas rumah kaca memberikan panduan untuk merancang tujuan mitigasi nasional dan subnasional dan pendekatan standar untuk menilai dan melaporkan kemajuan dalam mencapai tujuan. Standar ini membantu pemerintah menetapkan target pengurangan emisi, memenuhi kewajiban pelaporan emisi domestik dan internasional kepada kelompok seperti UNFCCC, dan memastikan bahwa upaya untuk mengurangi gas emisi mencapai hasil yang diinginkan. Standar tujuan mitigasi protokol gas rumah kaca dikembangkan bersama dengan standar kebijakan dan tindakan, standar akuntansi dan pelaporan untuk memperkirakan efek gas rumah kaca dari kebijakan dan tindakan. Lebih dari 270 peserta dari 40 negara terlibat dalam mengembangkan dua standar baru. Sebagai bagian dari proses, uji coba dilakukan pada sasaran di tingkat nasional dan atau subnasional di Chili, India, Israel, Afrika Selatan, Inggris, dan Amerika Serikat. Selanjutnya adalah Policy and Action Standard. Standar tindakan dan kebijakan protokol gas rumah kaca merupakan standar yang memberikan pendekatan untuk memperkirakan efek gas rumah kaca dari kebijakan dan tindakan yang diambil. Analisis dengan menggunakan pendekatan standar ini yang dilakukan baik di tingkat nasional maupun lokal dapat mengevaluasi dampak gas rumah kaca dari kebijakan tertentu untuk meningkatkan efektivitasnya dalam mengurangi emisi dan menginformasikan bagian atau bidang mana yang harus diberikan fokus investasi sumber daya untuk mencapai hasil terbaik. Standar kebijakan dan tindakan protokol gas rumah kaca dikembangkan bersama dengan standar tujuan mitigasi. Lebih dari 270 peserta dari 40 negara terlibat dalam mengembangkan dua standar baru ini. Sebagai bagian dari proses, uji coba dilakukan pada 27 kebijakan dan tindakan di 20 negara dan kota untuk memastikan standar berhasil dalam praktiknya. Standar kebijakan dan tindakan protokol gas rumah kaca memberikan pendekatan untuk memperkirakan dan melaporkan perubahan emisi dan serapan gas rumah kaca yang dihasilkan dari kebijakan atau tindakan yang dilakukan. Standar dikembangkan dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk membantu pengguna menilai efek gas rumah kaca dari kebijakan dan tindakan tertentu secara akurat, konsisten, transparan, lengkap, dan relevan. Yang kedua adalah untuk membantu pembuat kebijakan dan pembuat keputusan lainnya mengembangkan strategi yang efektif untuk mengelola dan mengurangi emisi gas rumah kaca melalui pemahaman yang lebih baik tentang dampak emisi dari kebijakan dan tindakan. Yang ketiga adalah untuk mendukung pelaporan publik yang konsisten dan transparan tentang dampak emisi dan efektivitas kebijakan. Dan yang keempat adalah untuk menciptakan lebih banyak,
konsistensi dan transparansi internasional dalam cara memperkirakan efek gas rumah kaca dari kebijakan dan tindakan yang akan terjadi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami memohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.